Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, sholatu wassalaman ala rasulillah. Yang saya hormati kepada Pak Arif Kurniawan, SE MSA, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Di sini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Niswatun Daniyah, Lilik Sunartifah sebagai pemateri kedua, dan Faresti Amelia sebagai pemateri ketiga. Kami akan memaparkan hasil wawancara kami, di mana kami mengambil jenis UMKM yang bergerak di bidang makanan dan minuman. UMKM ini bernama Dapur Umi Syifa yang berdiri di tahun 2018 dengan pengelola atas nama Ibu Sri Hartati. UMKM ini terletak di Jalan Terusan Bawean 2, Gang Jadi 2, Sukarame, Bandar Lampung. Pemasaran UMKM ini melalui pemasaran offline maupun online, di mana menggunakan sistem sebar brosur dan juga promosi di sosial media seperti WhatsApp dan Facebook. Pendapatan yang diterima dari penjualan itu bisa mencapai 300 per hari, tetapi itu pendapatan kotor. Di sini Dapur Umi Syifa hanya mempunyai 1 karyawan, sehingga laba bersih yang bisa didapatkan selama 1 bulan itu sekitar 4 juta. Di mana hasil yang diperoleh pendapatan yang dihitung per bulan itu setara 9 juta dengan laba bersihnya sekitar 4 juta. Yang 5 juta itu adalah uang pengeluaran termasuk gaji karyawan. Untuk sistem pencatatannya sendiri, Dapur Umi Syifa itu masih pencatatan secara manual, belum menerapkan ilmu akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan siklus pendapatannya, di mana saat konsumen memesan makanan maupun minuman, maka langsung akan melakukan pembayaran. Baik itu pemesanan secara delivery, maka pembayaran akan dibayarkan secara langsung. Saat itu, kasir akan memperoleh data pembayaran, lalu akan menerima kas. Yang kedua, siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian. Karena Dapur Umi Syifa hanya memiliki 1 karyawan, jadi karyawannya ini digaji 1 bulan sekali, yang dimulai dari start, lalu perhitungan gaji karyawan, selanjutnya membuat slip gaji dan mengeluarkan slip gaji sekaligus uang gaji, di mana gajinya 1 bulan itu sekitar 1.500.000. Yang kedua, pengeluaran. Untuk pengeluaran Dapur Umi Syifa itu hanya pengeluaran yang dibutuhkan untuk membuat bahan-bahan nanti dia biar motong. Yang ketiga, pengeluaran. Pengeluaran Dapur Umi Syifa ini hanya seputar untuk gaji karyawan dan juga untuk pembelian bahan-bahan atau modal, di mana membutuhkan 5 juta per bulan yang dipotong 1.500.000 untuk gaji karyawan, yang dimulai dari siklus start. Setelah itu data bahan akan diserahkan kepada supplier. Setelah supplier menerima data bahan, maka supplier akan mengirimkan bahan sekaligus mengeluarkan struk tagihan. Setelah struk tagihan keluar, maka Dapur Umi Syifa akan mengeluarkan kasnya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lilik Sunartifah. Baik, di sini saya Lilik Sunartifah. Saya akan melanjutkan materi dari Niswatun Daniyah, yaitu analisis usahanya. Nah, usaha Ibu Sri Hartati ini yang diberi nama dengan Dapur Umi Syifa dapat dibilang sangat menjanjikan karena perolehan keuntungan atau perolehan pendapatannya per bulannya yaitu 4 juta.
Nah, 4 juta ini belum termasuk dalam penggunaan modalnya, yaitu kayak seperti membeli bahannya itu, kayak pengeluarannya dan penggajian karyawannya, itu belum termasuk 4 juta. Dan jika diakumulasikan tersebut dapat mencapai 5 juta per bulannya. Nah, maka dapat dibilang UMKM ini sangat menjanjikan. Nah, selanjutnya kekurangan usaha dalam dapur Umi Syifa ini itu terdapat dalam sistem pembukuannya yang masih dilakukan secara manual, yang dimana ia mencatat hanya sekedar tanpa adanya penjumlahan serta penerapan ilmu akuntansi yang pasti. Dan dalam UMKM dapur Umi Syifa ini pengendalian internalnya terkait SDM, penggajian, dan pengeluarannya tidak ada, hanya memanfaatkan pengamatan secara manualnya saja. Jadi pengendalian internalnya itu tuh belum terrealisasi di dalam dapur Umi Syifa tersebut. Nah, maka dari itu kelompok kami memberikan saran seharusnya dalam UMKM dapur Umi Syifa ini terdapat pengendalian internalnya agar UMKM ini dapat lebih efisien. Nah, yang pertama itu dalam siklus pendapatannya. Dalam UMKM dapur Umi Syifa ini masih mempunyai kekurangan dalam catatan hal pendapatan, di mana hanya menggunakan catatan ala kadarnya dan tanpa penyimpanan database secara optimal. Untuk itu, seharusnya Ibu Sri Hartati mempunyai karyawan khusus yang ditempatkan di bagian kasir. Nah, flowchartnya yaitu dari konsumen. Itu sebagai konsumen dulu. Nah, konsumen ini memesan. Nah, sudah memesan, ia melakukan pembayaran, dan tentunya pembayaran ini dilakukan secara cash ya. Nah, sesudah melakukan pembayaran ini lanjut ke data pembayaran, dan data pembayaran ini bisa berupa seperti kayak struk atau apa ya, struk lah ya. Nah, sudah itu lanjut ke bagian kasir. Nah, bagian kasir ini sudah ada data pembayarannya, yaitu lanjut ke laporan keuangan. Nah, kasir ini membuat laporan keuangannya kayak seperti ada kas masuk, kayak pendapatan masuk itu kan dicatat gitu kan. Nah, lanjut ke laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini diserahkan kepada owner. Nah, sesudah diserahkan kepada owner, dan owner pasti akan melihat atau mengecek satu persatu atau per bulan. Habis itu selesai. Dan lanjut ke siklus pengeluaran. Dalam UMKM Umi Syifa ini, dapur Umi Syifa ini seharusnya bisa menerapkan pencatatan secara profesional sesuai dengan ilmu akuntansi dan membuat SPKK, yaitu SPKK ini surat persetujuan pengeluaran kas. Nah, pada bagian kepenerimaan SPKK seharusnya terlampir bukti kas keluar agar lebih akurat datanya ya. Jadi kayak nggak bisa ceroboh gitu. Jadi harus lebih ketat di dalam UMKM-nya agar dapat maju. Nah, ini flowchartnya. Nah, yaitu ada supplier. Nah, dari supplier ini langkah awalnya itu dari start ya, atau memulai. Nah, udah start, dia membuat data pembayarannya. Nah, sudah data pembayaran, dia melakukan faktur. Nah, sesudah faktur, supplier sudah selesai. Lanjut ke bagian akuntansi. Nah, dari bagian akuntansi ini, dari faktur ke SPKK, yaitu surat persetujuan pengeluaran kas. Nah, sesudah SPPK ini keluar, lanjut ke bukti kas keluar agar lebih akurat datanya dan lebih terpercaya. Nah, sesudah bukti kas keluar ini, lanjut lagi ke data pembayarannya. Nah, sudah ada data pembayaran, membuat laporan keuangan. Nah, data pembayaran sebelumnya ini bisa berupa kayak bukti kas keluar ini ya. Nah, membuat laporan keuangan ini diserahkan kepada ownernya. Nah, sebelum dia menyerahkan LPK ini, bagian akuntansi ini menyerahkan SPPK ke bagian kas, dan bagian kas ini menyalurkan ke ownernya, yang dimana minta persetujuan SPPK ini. Nah, sesudah itu, setelah SPPK disetujui, maka laporan keuangan ini dapat diserahkan kepada owner. Dan setelah itu selesai, dan owner akan mengecek dan akan
koreksi dan melihat tentang laporan keuangan tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farasti Amalia. Baik, saya Farasti Amalia ingin melanjutkan materi dari Lilix S. Nur Latifah. Yang selanjutnya itu ada yang ketiga, ada siklus produksi. Kekurangannya atau sarannya untuk Ibu Sri Hartati yaitu dalam siklus produksi seharusnya Bu Sri Hartati itu menggunakan job desk untuk karyawannya. Selain itu, Bu Sri Hartati juga harus menambah karyawan lagi untuk ditempatkan khusus di bagian produksi. Di dalam siklus produksi ini terdapat bagian produksi, bagian gudang, dan bagian akuntansi. Kalau di bagian produksi itu, yang pertama membuat bukti pengiriman barang jadi. Terus juga yang kedua ada membuat laporan penyelesaian barang jadi. Di bagian gudang dan bagian produksi juga berkaitan. Yang pertama tadi membuat bukti pengiriman barang jadi, kemudian langsung ke bagian gudangnya ada BPBJ. Terus selanjutnya di bagian produksi juga berhubungan bagian gudang. Yang kedua tadi itu adalah SPBJ. Dari SPBJ membuat laporan penyelesaian barang jadi. Lalu dari SPBJ juga ke bagian gudang membuat SPBJ. Terus di bagian akuntansi terdapat BPBJ yang dari bagian gudang, kemudian SPBJ dari bagian produksi. Dari SPBJ langsung membuat jurnal, dari membuat jurnal memposting buku besar, dan yang terakhir membuat neraca saldo. Begitu siklus produksinya. Terus yang selanjutnya yang keempat ada siklus manajemen, SDM, dan penggajian. Kekurangan atau saran dari kelompok kami untuk Bu Sri Hartati yaitu saran dari kami dalam siklus manajemen, SDM, dan penggajian, seharusnya Bu Sri Hartati harus memiliki pengendalian internal seperti absen karyawan agar tidak terjadi kecurangan. Di bagian siklus manajemen, SDM, dan penggajian ini terdapat bagian SDM dan bagian akuntansi. Di bagian SDM terdapat kartu absen. Terus ada perhitungan gaji pegawai. Dari perhitungan gaji pegawai lalu ke membuat laporan penggajian karyawan. Dari bagian SDM ke bagian akuntansi, kartu absen. Dari kartu absen membuat daftar transfer, payroll, dan bukti kas keluar. Dari membuat daftar transfer, payroll, dan bukti kas keluar langsung ke print outnya. Dari print out membuat slip gaji atau rincian gajinya. Terus yang terakhir dari membuat slip gaji itu ke slip gajinya. Mungkin bisa segitu saja materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.